Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Claudia Haris dengan nomor NIM 2104010022 dari kelas Ekonomi Syariah 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penawaran tenaga kerja. Bagian A, penawaran tenaga kerja. Yang pertama, pengertian penawaran tenaga kerja. Jadi, penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang siap untuk bekerja pada tingkat upah tertentu dalam suatu pasar tenaga kerja. Jadi, semakin tinggi upah yang ditawarkan, biasanya akan semakin banyak individu yang bersedia untuk bekerja. Simanjuntak 1985 mendefinisikan bahwa penawaran tenaga kerja merupakan jumlah usaha atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Penawaran tenaga kerja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, preferensi individu, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu kesempatan untuk bekerja. Jadi dalam teori klasik sumber daya manusia, pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen yang dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Jadi selanjutnya yang ketiga yaitu trade-off. Jadi trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau mungkin lebih. Jadi maksudnya di sini yaitu untuk mengorbankan salah satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda. Trade-off dalam penawaran tenaga kerja adalah konsep bahwa seseorang harus membuat pilihan antara waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan waktu yang dihabiskan untuk hal-hal lain dalam hidupnya, seperti contohnya yaitu istirahat, rekreasi, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk bekerja lebih banyak, maka waktu untuk hal-hal lain akan berkurang dan sebaliknya. Jadi trade-off dalam penawaran tenaga kerja itu adalah trade-off dalam penawaran tenaga kerja itu adalah keseimbangan antara waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan waktu yang dihabiskan untuk aktivitas lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu tingkat upah dan jam kerja. Jadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja adalah tingkat upah. Pertambahan tingkat upah akan mengakibatkan pertambahan jam kerja bila substitution effect lebih besar daripada income effect. Jadi semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan akan menyebabkan seseorang berpikir kembali untuk memasuki dunia kerja dengan penawaran upah tersebut. Jadi tingkat upah tersebut biasa dihubungkan dengan jam kerja yang harus diambil seseorang dalam bekerja. Hubungan antara tingkat upah dan jam kerja tersebut disebut dengan kurva penawaran tenaga kerja. Selanjutnya yang kelima yaitu kurva permintaan. Jadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja adalah tingkat upah. Pertambahan tingkat upah akan mengakibatkan pertambahan jam kerja bila substitution effect lebih besar daripada income effect. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja mengalami pergeseran. Di antaranya yaitu bagian A, perubahan selera. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perubahan selera atau sikap terhadap pekerjaan. Pada tahun 1950 merupakan hal yang sangat wajar apabila seorang wanita hanya tinggal di rumah sambil mengasuh anak. Tetapi saat ini lebih banyak ibu rumah tangga yang memilih untuk bekerja dan akibatnya terjadilah peningkatan penawaran tenaga kerja. Selanjutnya yaitu bagian B, perubahan kesempatan alternatif. Jadi penawaran tenaga kerja pada setiap pasar tenaga kerja bergantung pada kesempatan yang tersedia pada pasar tenaga kerja lainnya.
Selanjutnya yaitu bagian C, yaitu imigrasi. Jadi perpindahan pekerja dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain merupakan penyebab nyata dari pergeseran penawaran tenaga kerja. Contohnya yaitu ketika para imigran datang ke Amerika Serikat, penawaran tenaga kerja di Amerika Serikat meningkat dan penawaran tenaga kerja di negara asal para imigran itu akan menurun. Bagian B, penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penawaran tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penawaran tenaga kerja jangka pendek. Jadi, penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek adalah penawaran yang dimana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan untuk suatu perekonomian dilihat dari pilihan jam kerja dan pilihan partisipasi individu. Atau yang dimaksud yaitu jangka waktu di mana individu dalam penduduk yang telah tertentu jumlahnya tidak dapat mengubah jumlah modal manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang yaitu penyesuaian yang dilakukan individu untuk memaksimalkan utilitas dalam jumlah tenaga kerja yang mereka sediakan apabila kendala upah pasar dan pendapatan mengalami perubahan. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.